Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Mailini Sari. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 5B. Yang mana pada kesempatan ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, yang dosen pengampunya ialah Bapak Kaspul Anwar. Dan insya Allah nanti saya akan membahas beberapa fakta ataupun permasalahan yang sebagian besar sedang dialami oleh para pelajar maupun mahasiswa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Pada zaman pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pelajar maupun mahasiswa diharuskan untuk belajar di rumah saja dengan menggunakan kebijakan dari pemerintah, yaitu melalui pembelajaran online atau disebut juga dengan kursus online, yaitu serangkaian pengalaman instruksional dengan menggunakan jaringan digital yang diakses menggunakan handphone ataupun laptop untuk kita dapat berinteraksi, belajar, maupun berdiskusi. Beberapa bentuk media yang dapat digunakan yaitu adalah salah satunya Google Classroom, aplikasi Zoom, atau juga bisa dengan menggunakan WAG, atau disebut juga dengan WhatsApp Group, dan ada juga yang disebut juga dengan e-learning. E-learning ini adalah sebuah sistem pembelajaran yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Contohnya itu kalau di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi disebut juga dengan Spidol Suta, di mana dengan menggunakan aplikasi ataupun sistem inilah kita dapat belajar dari jarak jauh, dan disebut juga dengan sistem pembelajaran online. Berikutnya ada beberapa persoalan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa atau bagaimana tanggapan kami dari sudut pandang pelajar maupun mahasiswa mengenai adanya kebijakan pembelajaran online atau daring ini melalui sistem e-learning. Baik, akan saya jelaskan. Menurut saya ada dua sisi yang dapat kita lihat dari adanya pembelajaran online ini, yaitu ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Baiklah, kita lihat dari sisi yang pertama, yaitu sisi positif atau sisi yang mendatangkan atau mendapatkan manfaat, yaitu kita bagi menjadi beberapa poin. Di sini saya membuat ada 4 poin, di mana poin pertama yaitu dengan adanya sistem pembelajaran online ini yang dilakukan jarak jauh, atau kita tidak perlu lagi mendatangi kampus ataupun sekolah kita untuk belajar, tetapi kita belajar hanya di rumah menggunakan Android maupun laptop kita, dan itu merupakan salah satu bentuk dari kita menerapkan sebuah protokol kesehatan atau disebut juga dengan social distancing. Jadi secara tidak langsung kita telah menerapkan atau mentaati aturan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak atau social distancing. Lalu yang kedua, dampak positif atau sisi positif yang dapat saya rasakan, yaitu dengan adanya pembelajaran online ini
merupakan suatu pembelajaran yang sangat positif atau efektif, karena dengan adanya pembelajaran online ini kita jadi lebih terbuka wawasannya di zaman era modern atau teknologi ini. Dan juga kita dapat menggunakan Android kita dengan baik, dengan memberi manfaat tanpa kita sadari. Kita telah membuat hisap Android kita itu atau handphone yang kita miliki itu menjadi kepada ada manfaatnya, ya kan, bener. Terus selain itu, poin yang ketiga, sisi positif dari adanya pembelajaran online ini yaitu kita merasa lebih senang atau menyenangkan, karena model pembelajaran ini terkesan lebih santai. Contohnya, kita bisa lebih mengatur waktu. Misalnya kita mengatur waktu antara untuk belajar di rumah atau membantu orang tua atau untuk yang lainnya gitu kan. Kita lebih bisa mengatur waktu menjadi lebih produktif. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu yang paling menurut saya itu perlu digarisbawahi atau yang paling penting. Karena tanpa kita sadari, dengan adanya pembelajaran online ini, kita lebih memiliki banyak waktu bersama keluarga. Ya kan, karena sehari-hari kita belajar di rumah, lebih dekat kepada kedua orang tua. Jadi kita lebih bisa banyak membantu orang tua, membantu pekerjaan kedua orang tua, beres-beres rumah yang perempuan, atau membantu ayah kalau yang laki-laki, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi sisi positif yang bisa kita dapatin, hanya saya singkat saja menjadi 4 poin ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sisi negatif, di mana di sini saya membuat 4 poin. Di antaranya, poin yang pertama menurut saya, sisi negatif dari adanya pembelajaran online ini yaitu yang pertama, sebagian dari peserta didik itu kesulitan dalam mengakses sistem pembelajaran online ini. Walaupun kita ketahui bersama, sekarang kita telah memasuki kepada zaman teknologi atau zaman modern, yang dimana-mana itu pasti menggunakan teknologi gitu kan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari kita masih ada yang gaptek atau gagap teknologi, atau bisa juga disebut juga dengan kaku dalam menggunakan teknologi. Dan saya pun juga mengalaminya, karena tidak semuanya itu kita ketahui kan, pasti harus dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu di saat guru menerangkan itu sering terjadi miskomunikasi, di mana apa yang diterangkan oleh guru berbeda dengan apa yang dipahami oleh siswa. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam sisi negatif dari pembelajaran online. Terus yang ketiga, yaitu siswa harus belajar mandiri. Karena guru kebanyakan dalam sistem online ini hanya memberikan judul-judulnya saja. Sedangkan siswa ataupun mahasiswa itu dituntut untuk mencari materinya sendiri, mempelajarinya sendiri, gitu kan? Atau bisa juga disebut dengan otodidak, di mana tidak semua orang itu bisa belajar sendiri. Ada sebagian orang yang bisa memahami materi itu dengan cara dijelaskan atau dipaparkan tanpa dipelajari sendiri gitu. Terus poin yang keempat, sebagaimana kita sadari bersama bahwa dengan adanya sistem pembelajaran online ini, semua peserta didik ataupun mahasiswa itu banyak yang kepusingan karena tugas itu datangnya selalu bertubi-tubi. Belum lagi selesai satu dikerjakan, datang dosen satu memberikan tugas lagi. Justru itu menjadi salah satu yang membuat siswa itu atau mahasiswa itu tertekan. Baiklah, kita lanjuti kepada persoalan selanjutnya, yaitu apa tantangan yang dihadapi dengan adanya pembelajaran online ini. Baik, dari pengalaman pribadi saya mendapatkan 4 poin yang paling menurut saya ini sebagai tantangan yang sangat besar menurut saya. Yaitu yang pertama ialah mati lampu, dimana apabila mati lampu dan saat itu kita lupa mencharger HP,
maka disitulah sebenarnya terjadi kiamat kecil. Karena kita pasti tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan online, dan bisa-bisa kita alpa dan tidak ikut serta hadir dalam perkuliahan. Terlebih untuk teman-teman kita yang ada di pelosok desa gitu kan, pasti lebih susah lagi apabila ia terlupa untuk mencarger HP. Selanjutnya yaitu masalah sinyal, di mana sinyal ini bukan hanya berlaku kepada yang ada di pelosok desa saja, tetapi juga kita yang di kota, di mana terkadang sinyal itu sering down atau sinyal kita itu lemah. Jadi kita lebih susah dalam mengakses e-learning ataupun bisa join ke Zoom. Nah, itu menurut saya juga sebagai tantangan. Selanjutnya yaitu yang paling kuat, yang paling membuat kita itu stres, yaitu masalah kuota. Karena kita ketahui bersama, kuliah online ini tentunya memakai kuota, di mana pemerintah hanya memberikan kuota itu gratis hanya pada aplikasi-aplikasi tertentu saja. Sedangkan kita di sini tergantung kepada dosen. Seandainya dosen menyuruh kita untuk membuat video, nonton YouTube, kan itu tidak ada gratis kuota. Tentu saja itu menjadi beban tersendiri untuk mahasiswa ataupun siswa dalam membeli kuota. Apalagi kuota di sekarang ini ialah mahal sekali kan. Apalagi mahasiswa belum bekerja, belum ada penghasilan. Dan yang terakhir ialah tantangan yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita melawan rasa malas kita untuk melawan kemageran dalam mengikuti pembelajaran online. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana pandangan kalian tentang guru ataupun dosen dalam menjelaskan materi di sistem pembelajaran online. Baiklah, di sini saya akan curhat sedikit, karena saya termasuk salah satu mahasiswa yang mempunyai dosen, di mana menurut saya dosennya itu kurang sedikit amanah. Bukan menjelek-jelekan, tetapi ini adalah fakta. Karena di mana dosen itu hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi. Tentu itu akan membuat siswa atau mahasiswa itu kesulitan dalam mengerjakan tugasnya kan. Baik, meskipun demikian, di sini saya tidak memihak hanya kepada satu dosen saja, tetapi juga saya akui bahwa itu hanya minoritas dosen, tetapi selebihnya atau mayoritas dosen maupun tenaga pendidik, alhamdulillah menurut saya sudah menyampaikan materi pendidikan dengan sangat amanah, dengan sangat baik, dan sangat mudah dipahami. Tergantung kepada pola pikir atau pemahaman tiap-tiap peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk kepada persoalan keempat, yaitu apa solusi dari seluruh tantangan yang dihadapi dari permasalahan di atas. Baiklah, solusi menurut saya yang paling jitu atau yang paling ampuh ialah sabar. Karena Allah telah menjelaskan, barang siapa bersabar, maka Allah bersamanya, yakni innallaha ma'as-sabirin. Selain sabar, ada baiknya kita banyak-banyak berdoa. Solusi yang menurut saya juga yang paling ampuh ialah kita perbanyak berdoa agar semoga pandemi COVID-19 ini lekas berlalu, dan semoga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang bisa kita lalui bersama dengan baik. Kita dapat melewati pandemi ini dengan baik dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat kuliah seperti biasanya, bertatap muka dengan guru, dengan dosen, insyaallah, amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Al-haqqu min rabbi wa la takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu berasal dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.